Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak harapan umat Islamic School yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang solih dan solihah tentunya. Alhamdulillah anak-anak, kita berkesempatan bertemu kembali dalam rangka menuntut ilmu atau belajar. Di sini kita akan belajar tentang adab akhlak. Dan materi kita kali ini adalah tentang adab bertakziah. Ya, ada bertakziah dan merawat jenazah muslim. Dan ini kita hanya secara singkat. Namun sebelum memulai, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya, supaya Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu, dan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang berkah dan bermanfaat insya Allah. Dan jangan lupa juga kalian siapkan alat-alat belajarnya seperti buku tulis ya, pulpen dan lain sebagainya. Dan yang terpenting juga yaitu kalian harus fokus ya, tidak boleh bengong atau melamun. Baik anak-anak, langsung saja bahwa adab-adab takziah. Namun sebelum kita memulai, kalian harus tahu apa sih takziah. Takziah itu artinya ikut berbelasungkawa atas musibah yang sedang menimpa saudaranya. Ya, takziah ini lebih cenderung adalah ketika kita berbelasungkawa menuju atau ke tempat orang yang meninggal dunia ya. Nah anak-anak, adab-adabnya itu satu, mendoakan si mayit ya ketika selesai memejamkan mata si mayit. Jadi kalau ada mayit yang matanya melek ya, itu biasanya dia melihat ruhnya ketika keluar, maka kita harus pejamkan pelan-pelan ya, kita tutup. Setelah itu kita doakan ya, itu satu. Lalu yang kedua, kita tidak boleh mendoakan kejelekan bagi si mayit. Hati-hati ya, walaupun kita mungkin nggak suka dengan si mayit tersebut dulu waktu hidupnya, kita nggak boleh ngedoain yang jelek-jelek ya. Misalnya karena dia dulu pernah menyakiti kita atau lain sebagainya, kita doain jelek. Ya Allah, mudah-mudahan dia masuk neraka. Ya Allah, berilah dia siksa yang berat. Nggak boleh ya. Jadi Rasulullah SAW melarang mendoakan kejelekan bagi saudaranya yang meninggal. Beliau bersabda yang artinya, janganlah kalian mendoakan pada si mayit kecuali kebaikan, karena malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Jadi kalian harus hati-hati ya. Jadi kalian tidak boleh mendoakan sesuatu yang, jadi begitu ya anak-anak, bahwa yang ketiga tidak boleh membicarakan kejelekan si mayit ya. Kalau yang kedua tadi tidak boleh mendoakan kejelekan, lalu yang ketiga ini tidak boleh membicarakan kejelekan tentang si mayit ya, karena dia sudah meninggal anak-anak. Jadi nggak perlu lagi kita membicarakan kejelekannya, karena dia sendiri saja sudah akan menghadapi pertanggungjawaban dia di alam kubur ya. Karena tadi sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila kalian menjenguk orang sakit atau mayit, maka ucapkanlah yang baik-baik saja, karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Hadis riwayat Muslim. Jadi hati-hati ya. Ini nggak usah lah membicarakan jeleknya dia. Walaupun dia mungkin pernah menyakiti kita, ya sudahlah, kita tahan saja ya anak-anak. Bahkan bila perlu kita memaafkan dia. Ya. Adapun untuk orang yang mengalami musibah ya, itu sebaiknya dia berdoa atau keluarga si mayit ya. Doanya itu seperti ini anak-anak. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairon minha. Yang artinya, ya Allah, berilah pahala atas musibahku dan gantilah yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau untuk si keluarga yang sedang mengalami musibah, sebaiknya berdoa seperti ini. Jadi memohon ganti yang lebih baik kepada Allah ya atas kehilangan yang sudah kita rasakan. Lalu yang keempat anak-anak, yaitu kita mungkin boleh ya menangisi mayit ya, mungkin karena sedih, tapi tidak boleh nihayah katanya. Nah apa ini nihayah ya? Nihayah yaitu menangisi si mayit sambil merobek-robek baju ya, nggak boleh ya. Atau menarik-narik rambut, berteriak-teriak, tidak, jadi nggak boleh. Yaitu berlebihan ya anak-anak, karena histeris. Karena nihaya ini menyebabkan diazabnya
si mayit dalam kubur tuh, Masya Allah. Jadi tambah berat tuh siksanya si mayit. Jadi kalau mungkin keluarga kita, walaupun kita sangat mencintainya, ya kita boleh bersedih, tapi jangan berlebihan ya, sampai robek-robek baju, ya, sampai menjambak-jambak rambut, sampai wah gini-giniin dada dan lain sebagainya ya. Jadi biasa saja ya. Jadi kita sedih, boleh bersedih, tapi jangan nihaya berlebihan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengazab karena tetesan air mata dan karena sedihnya hati, tetapi diazabnya karena nihaya ya, atau dirahmati, mutafaqun alaih. Artinya berlebihan itu ya, karena berlebihannya itu, jadi nggak boleh kita ya. Terus yang kelima, anak-anak, bagi orang yang ikut memandikan, maka tidak boleh memberitakan aib si mayit itu. Kalau kita atau kalian bertugas memandikan mayit, kita nggak boleh menceritakan aib si mayit itu, juga nggak boleh. Memandikan mayit mendapat pahala yang besar dari Allah, tapi tidak boleh membicarakan aib si mayit kepada orang lain. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memandikan mayit kemudian menutupi aibnya, maka Allah mengampuninya 40 kali. Masya Allah. Hadis riwayat Al-Hakim, hadisnya sahih. Jadi kalau kita memandikan mayit terus kita nggak membicarakan aibnya atau kejelekannya, maka Allah mengampuni ya 40 kali. Nah, entah ini 40 kali apa nih. Jadi mungkin dosa kita diampuni lagi sebanyak 40 kali. Masya Allah ya. Ya, makanya anak-anak kalau nanti ada keluarga kalian, misalnya ibu kalian, bapak kalian, jangan ragu-ragu untuk ikut memandikan ya. Jadi pahalanya besar. Lalu yang keenam, anak-anak, yaitu ikut mensolati mayit dan ikut mengantarkan ke kuburan tuh. Jadi kita kalau ada saudara kita yang meninggal dunia ya, itu kita sholatkan. Hukum menyolati mayit adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ini yaitu kewajiban yang apabila sudah dilakukan oleh seseorang, maka kita boleh melakukan atau tidak, tetapi sebaiknya kita melakukan. Jadi maksudnya fardu kifayah itu minimal harus ada yang mensolatinya gitu ya. Terus juga mengantarkan kuburannya, karena kalau kita sampai mengantarkan ke kuburannya, kita akan mendapat pahala 2 kirot anak-anak ya. Dan pahala 1 kirot itu nilainya sebesar gunung. Wah, Masya Allah, gede sekali ya. Jadi sebesar gunung anak-anak. Mau nggak kalian dapat pahala sebesar gunung? Nah, oleh karena itu kalian harus mensolati sampai mengantarkan jenazahnya hingga ke kuburnya. Maka kita akan mendapatkan pahala 2 kirot. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang menyaksikan jenazah kemudian ikut mensolatinya, maka baginya pahala 1 kirot. Dan yang ikut sampai menguburnya, maka baginya pahala 2 kirot. Beliau ditanya, apa 2 kirot itu? Kata para sahabat. Lalu Rasulullah menjawab, seperti 2 gunung yang besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu anak-anak ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana bagi wanita? Bagi wanita dimakruhkan mengantar jenazah. Jadi makruh. Sebagaimana dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha itu berkata bahwa kami dilarang mengantarkan jenazah dan tidak diharamkan kepada kami. Hadis riwayat Bukhari. Jadi perempuan itu boleh saja ngantar, tidak juga tidak apa-apa ya. Ya, terus tidak boleh mengantar jenazah dengan suara-suara atau zikir-zikir atau api ya. Itu juga nggak boleh, karena sebagaimana Rasulullah bersabda, yang artinya janganlah jenazah itu diiringi dengan suara atau api. Hadis riwayat Abu Dawud ya. Nah, ketika berjalan mengantar jenazah anak-anak, maka berjalanlah di depannya atau di belakangnya, di sebelah kanan atau sebelah kiri. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwasannya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma ketika mengantar jenazah berjalan di depan dan di belakangnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tetapi yang lebih utama adalah berjalan di belakangnya, di belakang ya. Jadi kalau ada mengantar jenazah, kita yang utama di belakang. Kiri kanan juga boleh, depan juga boleh, tapi sebaiknya tadi di belakang atau kiri kanan. Terus yang ketujuh, jika ikut menguburkan mayit ya, ini ketika masukkan jenazah ke dalam kubur,
disunahkan membaca doa ini anak-anak, dengerin ya. Ya, bismillahi wa ala millati rasulillah. Dengan nama Allah, semoga tetap di atas agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika masukin itu kita disunahkan membaca doa ini ya. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Hadis riwayat Abu Daud dan ini hadisnya sahih. Lalu yang kedelapan atau yang terakhir anak-anak, selesai menguburkan kemudian mendoakan si mayit ya. Ya, sebelum meninggalkan acara pemakaman disunahkan mendoakan si mayit dengan memintakan ampunan kepada Allah ya. Jadi seperti itu ya, dan memohon kekokohan atau ketepatan menjawab pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mohonkanlah saudaramu ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mohonlah ketepatan menjawab karena dia sedang ditanya." Nanti orang yang di alam kubur itu akan ditanya ya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, hadisnya sahih. Jadi itu ya anak-anak, beberapa adab bertakziah yang harus kita amalkan. Apa ulangi ya? Yang pertama, adab takziah adalah satu, mendoakan si mayit ketika selesai memejamkan mata. Lalu yang kedua yaitu tidak boleh mendoakan kejelekan buat si mayit. Yang ketiga, kita tidak boleh menjelek-jelekan atau berkata-kata atau membicarakan kejelekan si mayit. Yang keempat yaitu tidak boleh, boleh nangis, sedih boleh, tetapi tidak boleh nihayah, berlebih-lebihan sampai merobek baju, mencakar-cakar muka, ya, menjambak-jambakan rambut, itu nggak boleh. Itu adabnya. Dan yang kelima yaitu bagi orang yang memandikan si mayit itu hendaknya tidak boleh membicarakan aib si mayit kepada orang lain ya. Yang keenam yaitu ikut mensolati dan ikut mengantarkan jenazah hingga dikuburkan. Maka kalian akan mendapatkan pahala 2 kirot ya. Luar biasa pahalanya. Dan 1 kirotnya itu sebesar gunung. Berarti kalau 2 kirot 2 gunung. Masya Allah ya. Kalau yang ketujuh ikut tadi ya menguburkan mayit. Ya tadi kalau ikut menguburkan tadi disunahkan membaca bismillahi wa ala millati rasulillah. Lalu yang kedelapan, setelah selesai menguburkan kita mendoakan ampunan buat si mayit. Mungkin itu saja secara singkat adab-adab bertakziah ya anak-anak. Mudah-mudahan kalian nanti kedepannya ketika bertakziah kalian sudah tahu adab-adabnya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat buat kita dan orang lain ya, dan juga buat dunia dan akhirat kita. Demikian dari Bapak penjelasannya, lebih kurang mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.